Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Mailani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil perangkat pembelajaran saya. Di sini modul ajar saya kelas 2 mata pelajaran matematika fase A. Untuk fase sendiri dibagi menjadi 3, fase A untuk kelas 1 dan 2, fase B untuk kelas 3 dan 4, dan fase C untuk kelas 5 dan 6. Di sini sebelumnya jangan lupa untuk menyertakan bulan dan tahun terlebih dahulu. Tadi saya sudah mencantumkan pada bulan Desember 2023. Sebelumnya kita akan baca dulu tentang identitasnya, yakni ada nama instansi, tahun, jenjang sekolah, kelas, dan alokasi waktunya. Jangan sampai salah ya teman-teman. Selanjutnya pada tujuan pembelajaran. Di tujuan pembelajaran kita harus mencantumkan fase mana yang kita pilih, karena ini kelas 2 adalah fase A. Fase sendiri sudah terdapat di buku yang sudah diturunkan oleh pemerintah. Elemennya juga ada di buku tersebut. Untuk elemennya ini saya pengukuran karena di materi ini tentang berat dan mengukur berat benda, jadi elemennya saya pilih yang pengukuran. Untuk capaian pembelajaran juga sudah ada di buku, jadi untuk tujuan pembelajaran nanti turunan dari capaian pembelajaran, sedangkan untuk indikator pencapaian tujuan pembelajaran itu turunan dari tujuan pembelajaran. Selanjutnya pada kompetensi awal ini maksudnya apa? Jadi kompetensi awal ini adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik sebelum mereka mempelajari materi yang akan kita ajarkan. Karena ini materi yang akan kita ajarkan adalah tentang berat dan ringan benda, jadi peserta didik dapat memahami terlebih dahulu apa itu arti berat dan ringan. Untuk profil pelajar Pancasila itu menyesuaikan pada materi yang akan kita sampaikan. Jadi di materi kita itu mengandung profil pelajar Pancasila yang mana, begitu. Untuk sarana dan prasarana, ini saya menyiapkan LCD, proyektor, dan PPT. Karena medianya menggunakan PPT, jadi kita harus menyiapkan laptop dan LCD proyektor. Untuk medianya, yaitu benda-benda sekitar yang dapat ditimbang, alat untuk menimbang, kresek bening, dan gantungan baju. Untuk sumber belajarnya yakni buku guru dan buku siswa matematika kelas 2. Selanjutnya yaitu bahan ajar, LKPD atau lembar kerja peserta didik, dan evaluasi. Untuk target peserta didiknya yakni jumlah peserta didik kelas 2 berjumlah 20 anak. Mohon maaf, itu salah, seharusnya kelas 2. Dan peserta didik khusus reguler, bukan yang inklusi ya. Untuk model pembelajarannya saya menggunakan moda tatap muka, metodenya ceramah hingga diskusi, dan dengan model discovery learning. Untuk komponen inti ini bisa kita kosongi karena komponen inti mencakup keseluruhan dari modul ajar. Jadi akan sangat banyak sekali jika kita isi. Jadi kita lanjut saja ke pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah apa yang akan anak atau peserta didik dapatkan ketika mereka sudah mempelajari materi pada kali ini. Ini saya tuliskan bahwa peserta didik dapat mengukur, menentukan, dan membandingkan berat benda satu dengan benda yang lainnya. Selanjutnya yakni pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik yaitu pertanyaan yang kita layangkan ketika ada di kegiatan awal atau persepsi. Ini saya siapkan ada 3 pertanyaan. Selanjutnya yaitu urutan kegiatan pembelajaran. Jika di ke-13 urutan kegiatan pembelajaran itu bisa kita sebut dengan langkah-langkah pembelajaran. Terdiri dari 3 yaitu kegiatan awal, inti, dan penutup. Untuk kegiatan awal sendiri ini saya berikan waktu 10 menit. Seperti di ke-13 di sini guru juga menyapa siswa, menanyakan kabar, mengecek kehadiran siswa, dan mengkondisikan kelas agar siap mengikuti pelajaran. Juga jangan lupa untuk menambahkan ranah mana ketika kita mencantumkan langkah-langkah tersebut. Ini contohnya yang di bold. Ini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, religius. Ini maksudnya adalah siswa berdoa ini termasuk kepada profil pelajar Pancasila yang pertama. Dan religius ini adalah penguatan pendidikan karakter. Selanjutnya kegiatan inti terdiri dari 50 menit. Itu adalah langkah atau sintak pertama dari discovery learning, yaitu stimulation atau memberikan rangsangan. Jadi di sintak ini atau langkah ini peserta didik diberikan rangsangan agar stimulus untuk tertarik dengan materi yang akan kita ajarkan.
Di sini saya berikan 3 pertanyaan yang ada di pertanyaan pemantik tadi. Lalu guru akan menjelaskan kenapa kita menanyakan hal tersebut. Lalu lanjut kepada langkah kedua, yaitu identifikasi masalah. Di sini peserta didik mulai diberikan masalah-masalah yang harus mereka selesaikan. Di sini guru meminta peserta didik untuk mengamati gambar buah dalam buku siswa. Itu sudah ada di dalam buku siswa yang dari pemerintah. Lalu siswa akan kembali diminta untuk mengamati benda-benda di sekitar mereka. Lalu guru memberikan pertanyaan kepada siswa terkait benda mana sih di kelas yang paling ringan ataupun benda mana dalam kelas yang paling berat. Peserta didik menjawab sebisanya atau semampunya. Itu digunakan untuk menstimulus mereka. Selanjutnya, pada tahap pengumpulan data, peserta didik akan dibagi ke dalam 2 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 10 anak, karena tadi di dalam kelas terdiri 20 anak. Satu kelompok akan ibu guru bagikan gantungan baju, kantong plastik bening, cutter, gunting besar, penghapus papan tulis putih, dan jangka sorong. Untuk kelompok 2, yakni menunggu bagian setelah kelompok 1 selesai. Kelompok 1 akan mempraktekkan dengan cara kresek tersebut dimasuki cutter, gunting besar, penghapus papan tulis, dan jangka sorong. Nanti mereka akan mengukur benda mana yang paling berat dan benda mana yang paling ringan. Setelah itu, kelompok 2 bisa mengukur atau menimbang berat benda tersebut dengan menggunakan tangan mereka. Jadi mereka memperkirakan benda mana yang paling berat atau benda mana yang paling ringan. Tugas ini akan dikerjakan oleh peserta didik di tahap pengolahan data, yakni mereka akan mengerjakannya di LKPD 1 yang sudah disediakan. Mereka juga bisa belajar dari bahan ajar yang sudah disediakan oleh guru sebagai referensi bacaan dan referensi mereka untuk mencari jawabannya. Selanjutnya, di tahap pembuktian, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya dengan kelompoknya. Satu orang atau satu anak mewakili kelompoknya untuk mempresentasikannya. Kelompok lain bisa menanyakan atau memberi sanggahan, dan kelompok yang presentasi akan memberikan jawaban dan alasannya. Setelah mereka presentasi atau 2 kelompok tadi presentasi, semua peserta didik akan diminta untuk mengerjakan soal yang ada di LKPD 2 sampai dengan LKPD 5. Di samping siswa yang sedang mengerjakan LKPD, guru menyiapkan timbangan untuk mengukur berat benda-benda tadi agar tervalidasi benda mana yang paling berat dan benda mana yang paling ringan. Setelah siswa mengerjakan LKPD, siswa dapat mengamati guru dan praktek secara individu untuk mencoba menimbang berat benda tadi. Setelah itu, tahap terakhir yakni kesimpulan, guru akan menyimpulkan tentang praktik yang sudah dilakukan tadi dan memberikan penjelasan terkait benda mana yang lebih berat dan benda yang lebih ringan. Setelah kesimpulan, kita akan masuk pada kegiatan akhir, yakni waktunya 10 menit tentang refleksi pendidik dan refleksi peserta didik tentang pembelajaran yang sudah dipelajari pada hari ini. Untuk lampiran-lampirannya nanti itu ada LKPD, bahan ajar, evaluasi, dan media. Untuk bahan bacaan peserta didik itu bisa dari buku matematika buku siswa, dan untuk bahan bacaan pendidik dari buku guru atau buku panduan guru matematika. Untuk glosariumnya saya memberikan pengertian dari perbandingan, dan untuk daftar pustakanya sendiri yakni daftar pustaka dari buku guru dan buku siswa tadi. Berikut adalah lampiran-lampirannya. Yang pertama yakni LKPD atau lembar kerja peserta didik. Di sana adalah berisikan tentang soal-soal yang akan kita ujikan kepada peserta didik. Jadi soal-soal ini adalah soal yang sesuai dengan materi yang sudah kita ajarkan. Oh iya, untuk temanya ini saya beri tema warna ungu agar setiap materi atau setiap bab itu terdapat ciri khasnya. Nah, ini untuk LKPD 1 tadi, LKPD 2, 3, 4, sampai dengan LKPD 5. Untuk bahan ajarnya sendiri juga hampir sama, ada nomor, nama, nomor absen dan nama, ada capaian pembelajaran dan tujuan pembelajarannya.
Ini saya berikan gambar seperti yang ada di dalam PPT nanti. Dan ini juga terdapat materi dan penjelasan mengenai benda mana yang lebih berat dan benda mana yang lebih ringan. Ini saya ilustrasikan pada buah. Jadi di situ juga terdapat kesimpulannya dari gambar tersebut agar peserta didik bisa lebih paham dengan apa yang sudah kita gambarkan atau kita jelaskan. Di situ juga terdapat macam-macam timbangan sebagai tambahan wawasan bagi peserta didik yang ingin mempelajari lebih banyak mengenai berat. Dan terakhir yaitu terdapat daftar pustakanya. Jangan lupa cantumkan ya teman-teman untuk daftar pustakanya. Selanjutnya ini adalah PPT atau media yang mana di bagian pertama ini saya berikan tentang bagaimana kabar kalian hari ini. Mari kita berdoa sebelum mulai pelajaran dan gambar absen agar guru bisa tertuntun untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi urutan-urutannya guru bisa mengingatnya. Setelah itu halaman selanjutnya, apakah kalian pernah melakukan kegiatan seperti gambar di samping? Jadi itu adalah kegiatan anak-anak yang sedang membersihkan kelas ya. Lalu untuk halaman selanjutnya, ini ada review materi minggu lalu. Materi yang akan kita pelajari hari ini yakni pengukuran dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Selanjutnya itu halaman selanjutnya yakni tentang benda mana yang paling ringan dan benda mana yang paling berat sesuai dengan di modul ajar tadi. Jadi anak-anak bisa mengamati benda-benda yang ada di kelas. Terus selanjutnya yang buah-buah itu adalah sebenarnya di buku siswa sudah ada, tapi itu saya tambahkan. Lalu selanjutnya akan dibagi ke dalam kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2 sudah saya tuliskan terkait barang-barang yang akan mereka gunakan untuk menyelesaikan praktek pada kali ini. Mereka juga akan menjawab pertanyaan di mari diskusi ini dan akan menjawabnya di LKPD 1 yang sudah saya sediakan tadi. Selanjutnya ini anak-anak yang diminta untuk presentasi, confident atau percaya diri. Lalu setelah presentasi mereka akan mengerjakan LKPD 2 sampai dengan 5, barulah guru memvalidasi berat benda mana yang lebih berat atau mana benda yang lebih ringan. Baru kemudian akan ditutup dengan refleksi peserta didik dan refleksi pendidik. Kemudian peserta didik akan diberikan evaluasi atau dalam K13 disebut dengan tes formatif yang juga terdapat kisi-kisi soalnya, tujuan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, indikator soal, nomor soal, bentuk soal, soal kunci jawaban, dan bobot ataupun skor. Terdapat juga rubrik penilaian dari evaluasi sendiri. Ini dalam bentuk seperti ini. Lalu untuk penilaian sikap bisa kita gunakan juga dengan tabel observasi dan rubrik penilaiannya juga. Untuk penilaian sikap kita menggunakan lembar observasi, pengetahuan tes, dan keterampilan menuju kerja. Ini untuk pengetahuannya, ini LKPD dan evaluasi. Untuk penilaian sikapnya, kita gunakan lembar observasi, yakni kita menilai bagaimana cara dia menghargai teman yang sedang presentasi, ketelitiannya dan keaktifannya dalam berdiskusi. Untuk keterampilan, kita menilai bagaimana dia saat presentasi dan bagaimana cara dia menggunakan alat timbangan dengan baik atau alat ukur berat dengan baik. Mungkin cukup sekian yang bisa saya presentasikan terkait dengan perangkat pembelajaran. Jika ada salah kata, teman-teman bisa menyuarakan kritik dan sarannya di kolom komentar. Semoga memberikan manfaat dan referensi teman-teman. Saya Anissa Dwi Melani, program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas PGRI Kanjuran Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.